Pertama, kata lumba-lumba, sapi, paus, burung merpati, ular, dan salamander adalah contoh-contoh hewan bertulang belakang. Di antara hewan-hewan tersebut yang termasuk dalam kelompok mamalia adalah titik-titik dan titik-titik. Kita lihat jawabannya. Sapi, paus, dan lumba-lumba. Soal yang kedua, sendi atau hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan, misalnya hubungan antar tulang gelang bahu dan tulang lengan atas disebut sendi. Kita lihat jawabannya. Sendi peluru. Soal nomor 3. Pada tumbuhan, pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan adalah pembuluh. Jawabannya pembuluh kayu jivi. Soal nomor 4. Berbagai usaha untuk pencegahan penyakit diantaranya adalah dengan memanfaatkan kuman yang telah dilemahkan daya serangnya yang disebut. Jawabannya kita lihat vaksinasi. Soal nomor 5. Suatu saat kita melakukan gerakan spontan akibat reaksi terhadap suatu keadaan, misalnya saat kita tersengat api. Gerakan itu tiba-tiba dan tanpa kita sadari. Gerak yang demikian disebut gerak refleks atau gerak secara tiba-tiba. Soal nomor 6. Kayu yang terbakar mengubah energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Kita lihat jawabannya. Energi kimia menjadi energi panas. Soal nomor 7. Urutan sistem pencernaan pada burung pemakan biji adalah mulut, kemudian kerongkongan. Di sini ada titik-titik, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka. Jadi, isian yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah tembolok. Jadi, urutannya dari awal mulut menuju kerongkongan, kemudian menuju tembolok, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan berakhir di kloaka. Soal nomor 8. Zat makanan yang berperan penting untuk pertumbuhan tubuh dan apabila kekurangan zat tersebut akan menyebabkan rakitis, tulang lemah, hingga mudah bengkok. Zat tersebut adalah. Jawabannya yang benar vitamin D. Soal nomor 9. Di antara bahan berikut, emas, perak, intan, baja, kaca, dan besi, manakah yang tergolong bahan ferromagnetik? Kita lihat jawabannya. Baja dan besi. Soal nomor 10. Tulang sanggurdi, martil, dan landasan termasuk kelompok tulang.
titik-titik. Jawabannya tulang pendengaran. Soal nomor 11. Bunyi tidak dapat merambat di titik-titik. Kita lihat jawabannya ruang hampa udara. Soal nomor 12. Perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru disebut perubahan titik-titik. Jawabannya kimia. Soal nomor 13. Jika semua warna disatukan, maka yang timbul adalah warna. Jawabannya kita lihat putih. Jadi ketika semua warna disatukan, maka yang timbul adalah warna putih. Soal nomor 14. Gas yang paling banyak dibutuhkan oleh polong-polongan untuk mekanisme sintesis protein adalah titik-titik yang bersenyawa dengan membentuk garam-garam di tanah. Kita lihat isian yang tepat untuk mengisi titik-titik. Nitrogen. Soal nomor 15. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 8 km. Jika dia naik sepeda dan hanya tersedia waktu 30 menit, maka kecepatan rata-rata yang harus dia miliki adalah titik-titik kilometer per jam. Jawabannya 16 km per jam jarak yang harus atau ditempuh oleh Edo dalam waktu 30 menit. Soal nomor 16. Lisa mengukur suhu suatu zat cair dengan termometer Celcius. Ternyata terukur 95 derajat Celcius. Jika suhu zat cair itu juga diukur oleh Edo dengan menggunakan termometer Reaumur, maka suhunya akan menunjukkan titik-titik derajat Reaumur. Jawabannya 76 derajat Reaumur. Soal nomor 17. Kuman yang masuk ke tubuh kita akan dihancurkan oleh titik-titik. Jawabannya leukosit atau sel darah putih. Soal nomor 18. Perambatan panas matahari ke bumi dengan cara titik-titik. Radiasi atau tanpa melalui perantara. Soal nomor 19. Berikut adalah contoh tumbuh-tumbuhan tebu, tomat, rumput teki, bambu, kacang panjang, dan padi. Di antara tumbuhan tersebut yang bukan kelompok monokotil adalah titik-titik dan titik-titik. Kita lihat jawabannya tomat dan kacang panjang. Soal nomor 20. Gema dapat digunakan untuk titik-titik. Jawabannya mengukur kedalaman air laut. Soal nomor 21. Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz disebut titik-titik. Kita lihat jawabannya bunyi ultrasonik. Soal nomor 22. Apa pengertian tata surya itu? Susunan matahari, planet, satelit, asteroid, dan benda langit lainnya yang ada dalam pengaruh matahari. Soal nomor 23. Apa arti tulisan 220 volt 350 watt pada sebuah setrika listrik?
Jawabannya, bila dipasangkan pada tegangan 220 volt, maka setrika akan menggunakan daya 350 watt. Soal nomor 24. Tuliskan perbedaan sistem perakaran batang dan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Jawabannya, yang pertama, untuk tumbuhan monokotil, akar serabut, batang tidak bercabang karena tidak berkambium, kemudian tulang daun melengkung atau sejajar. Untuk yang dikotil, akar tunggang, batang bercabang karena berkambium, tulang daun menyirip atau menjari. Soal nomor 25. Jika suhu udara di luar panas, maka anjing akan menjulurkan lidahnya. Coba jelaskan mengapa anjing berperilaku demikian. Jawabannya kita lihat. Karena anjing tidak memiliki kelenjar keringat, maka untuk mengurangi suhu tubuh akibat panas, maka penguapan dilakukan melalui mulut.